Ya, sebelum kita lanjutin, kita ingetin lagi buat klik like, subscribe, dan juga share untuk YouTube channel ini ya. Nah, tadi kita ngobrolin tentang tato, ya, tato. Nah, ini tadi tato itu kenapa kamu jadi tiba-tiba langsung pengen menato tubuhmu? Karena aku mau kasih tahu bahwa aku tuh laki-laki gitu. Ada yang ragu gitu? Ada yang meragukan? Karena mungkin aku terlalu imut kali ya. Oh iya, jadi ternyata nggak laki banget gitu kan? Enggak sih, jadi sebenarnya tato itu mindsetnya untuk dulu dan sekarang tuh beda, wih. Oke. Menurut aku, Iya. tapi kayaknya juga beberapa orang juga udah kepikir bahwa tato itu bukan anak bandel lagi Iya. gitu loh. Ini jadi kayak art gitu ya? Ya, lebih ke seni. Yes. Nah, aku pribadi sih, ya karena aku lihat itu seni dan bagus. Tadinya aku pikir, sayang banget nih, banyak kanvas kosong dibiarin aja gitu loh. Enggak. Tapi ya gitu, awalnya coba-coba sekali gitu. Dan tato yang pertama yang di belakang, yang salib itu ya? Oke. di belakang. Jadi itu yang pertama, terus yang kedua. Itu bikin di mana? Tahun berapa? Nah, itu ceritanya lucu. Jadi teman aku, yang nato sebenarnya ini teman aku juga. Nah, jadi teman aku ada masuk rumah sakit nih, salah satu rumah sakit. Nah, di kamar sendirian. Daripada aku jagain dia. Enggak sih, kami berapa orang jagain dia karena keluarganya lagi nggak ada kan. Nah, ngapain kita gini jagain orang sakit? Ya udah, telepon temanku, bisa datang sini nggak gitu. Udah dikerjain. Ke rumah sakit? Serius, dipanggil. Jadi ceritanya aku panggil, aku tato itu sekitar jam 11 malam, jam 11 malam. Dibolehin sama orang rumah sakit tuh. Nah, masuk. Kayaknya ini memang rumah sakitnya kayak hotel lah jatuhnya. Okay. Jadi begitu dia penjaganya, lo apa itu ribut-ribut? Enggak, lagi ngerjain tugas gitu loh ceritanya. Nggak dimarahin. Jadi sudah sampai jam 2 subuh. Itu mengkonsep nggak sih atau pengennya memang bentuknya gini gitu? Nggak ada, sama sekali aku bikin tato tuh nggak ada. Cuma memang ada, sebelumnya aku udah pikirin dulu. Jadi aku mau tatoku nanti begini. Oh ya udah, dia gambarin gini nggak? Ya udah. Dia yang gambarin gitu ya? Dia gambarin. Dari sekian tatomu nih ada yang kamu lihat dari inspirasi orang lain nggak sih? Ada. Yang mana? Alis. Itu. Beauty vlogger. Nggak ada. Alis di tato ya apa? Minta izin sama mamaku gitu. Boleh tambah tato nggak? Boleh. Di mana di alis? Dipertegas. Oke. Nggak. Yang memorable apa sih istilahnya tadi? Tatonya yang? Tato yang terinspirasi dari tatonya orang lain gitu. Apa ya? Sebenarnya kita coba liatin. Yang ini, Ini apa nih? Yang ini terinspirasi dari ceritanya habis nonton Aquaman. Jadi ini Aquaman? Iyalah. Coba buka. Aquaman-nya di mana? Jadi aku mau ini nama tatonya adalah Maori. Jenisnya Maori. Kayak nama suku gitu ya, Maori. Iya, Maori. Jadi tribal. Oh, oke. Tribal gitu ya. Ini ceritanya juga bikin ini. Ini prosesnya 3 minggu dan di minggu ketiga orangnya kabur. Kok bisa? Nggak bisa dihubungi, mungkin dia nyerah kali ya. Ini ceritanya lagi jalan gitu di Balikpapan, pas aku tinggal di Balikpapan. Jadi cuma lihat studio tato. Wah, bikin spontan. Jadi aku pengen bikin tato. Tolong apa? Ini gini jadinya. Orang kalau lihat kayak ular kobra gitu. Aku ngeliat kayak nada-nada lagu gitu kan. Iya. Apa sih? Tangga nada, not balok, orang gitu. apa gitu. Iya. Ada filosofi nggak tuh? Kalau ini sebenarnya sih kayak filosofinya karena baca ini buku kan, jadi wawasan. Jadi kayak sebenarnya sih kayak lebih ke otak kanan dan otak kiri. Jadi antara tentang akademis, balancing dan juga seni gitu. Nah, yang ini adalah merpati, artinya kayak damai gitu. Atau juga bisa dilambangkan dengan kebebasan karena aku orangnya. Terus musik itu? Musik ini ada seni kan? Iya. Ya nggak mungkin dong aku gambar suling di sini habis buku suling atau harpa kan keren. Ini yang konsepin siapa? Si lele tato gitu. Leleknya sih pokoknya aku tuh mau gini gitu. Oh ya coba sebentar. Oh ini ya udah artinya kita jiplak. Jadi yang konsep tuh jiplak sebenarnya nih. Nah, tapi aku suka ya udah gitu. Tapi aku suka ini sih. Enggak, ini gagal. Tapi ini bagus.
lebih suka karena dia ada berwarna. Ya udah ambil. Jadi tapi ada nggak sih dari semenjak akhirnya kamu bertato terus orang tuh bilang wah ini enak nggak bener? banyak lah, banyak. Apalagi kan di lingkungan rumahku gitu kan. Yang mamaku istilahnya teman-temannya adalah orang ibu-ibu Kapolres. Bapakku itu yang pejabat semua kan dia. Oke. Ini tolong di blow up pejabat ya. RT. Iya. Kan pejabat RT Iya. siapa mama RT kan pejabat RT. Iya, nggak mungkin kita tinggal masih di culture yang seperti ini ya banyak lah. Banyak dibilang masih bandel lah. Pernah dikenalin sama pasangan ke orang tuanya terus dibilang ini pasanganmu nggak bener nih. Iya, tapi kalau baru-baru aku pasti tutup dengan panjang gitu. Oke. Nanti Kamuflase gitu. Iya sih. Sudah mulai agak dekat baru mulai berani Baru. kelihatan gitu ya. Iya, nanti ketemu bapaknya gulung-gulung dulu tangannya. Kelihatan dikit Iya, gitu. dikit. Habis itu bertamu nggak pakai baju gitu kan nggak. Halo Pak, mau ketemu anaknya Pak. Nggak pakai baju. Ya. Ini menginspirasi nggak sih? Iya, ini menginspirasi buat mereka yang lagi pengen bikin tato tapi masih kayak ragu gitu ya, bikin nggak gitu. Tapi kalau aku bilang sih jangan. Kenapa? Karena sifatnya adalah addicted, nagih. Nyandu jadinya. Ya benar. Jadi aku selalu bilang sama temenku, aku punya teman satu nih. Dari awal aku bilang jangan tato, enggak dikit aja, satu aja dibikin. Sekarang tatonya lebih banyak daripada aku. Gitu. Banyak banget dia udah. Karena memang sifatnya kayak nagih gitu loh. Apalagi begitu bikin satu bagus terus ya ketagihan buat bikin lagi ini yang bagus. Ya bahkan bisa kayak dirubah kayak nanti aku bosen gambarnya diganti. Bisa. Oh gitu, ganti kulit gitu. Enggak, di total gambarnya nanti berubah. Kayak begini aku bisa rubah lagi nih ntar gitu. Tiba-tiba jadi tangan kiriku jadi tangan kanan gitu bisa dirubah kan. Tapi harus bisa lah, cuma jangan tatoan. Jangan tatoan. Oke. Terus ngomongin tato terus pandemik. Aku nih juga tadi mengenalkan Amos itu sebagai seorang pebisnis kuliner gitu kan, dan kita bisa bilang itu dia usaha kulinernya dia tuh laris banget, dan amin, adalah salah satu yang suka banget sama hasil masakannya dia. Jadi dia ini sebenarnya ada jiwa perempuannya gitu kan di dalam dirinya itu loh. Ya ampun bahasanya. Jadi kan tidak semua cowok tuh kan pintar masak, tapi dia salah satu yang jago untuk mengolah menu makanan terus jadi enak banget gitu kan. Kayak apa, singkong Thailand. Terus buku Heavenly Mart. Apa itu? Lumpur surga. Oh iya, Heavenly Mart, lumpur surga. Terinspirasi dari mana kamu akhirnya tiba-tiba kok nyemplung ke dapur? Kalau terinspirasi di rumah sebenarnya basically kita keluarga aku, saudaraku itu pintar masak semua. Oke. Cuman kalau untuk tapi kita tuh kayak lebih ke segmented gitu nggak sih, kayak ini pintarnya makanan berat. Kalau aku kayak lebih ke dessert gitu. Dessert gitu. Kayak lebih kayak apa, national dessert. Tapi nggak national kok, kamu Thailand, singkong Thailand, terus buko pandan itu Filipina ya kan? Yeah. Asian malahan. Iya. Kenapa harus ngambil yang Asian itu? Apa ya, cuma itu aja yang bisa aku bikin. Enggak, jadi ceritanya aku nih orangnya kalau mau bikin makanan tuh tinggal aku nyicip aja gitu loh, Wit. Jadi makan begini, ini pasti isinya ini, ntar aku bikin gitu. Hebat ya kamu ya, dari ngerasa gitu ya udah tahu ini apa gitu. Iya, aku hebat emang. Oke. Terus bikin singkong Thailand belajar sendiri. Belajar. Jadi sebenarnya singkong Thailand tuh berawal dari kan suka ke salah satu restoran Jepang. Dan itu enak. Tapi menurut aku cukup mahal gitu kan. Kalau misalnya dan kayaknya ada singkong harga 2.000 kilo gitu kan. Bener. Tapi memang enak, dan kenapa bisa bilang mahal? Karena gak mungkin dong kita duduk di restoran itu cuma mau makan singkong doang dong. Pasti dengan ornamen yang lain kan. At least paling nggak kita bisa ngeluarin uang tuh sampai ratusan ribu. Nah jadi aku suka nih, jadi pertama aku bikin itu mulai tahun 2015. Itu resep cari di mana? Resep dari aku lihat, terus aku adopsi, terus lihat di YouTube juga. Tapi ternyata di YouTube, jadi memang di YouTube tuh sebenarnya nggak semuanya benar gitu, nggak semua dikeluarin. Pasti setiap orang yang ciptain resep itu pasti ada 1 atau 2 bumbu yang rahasiakan. Nah itu, jadi cari sampai akhirnya ya alhamdulillah puji Tuhan ya laris.
lumayan lah. Sampai jadi jestipan untuk kota-kota lain di luar Iya, Samarinda loh ya. iya ya kan? di Balikpapan. Awalnya kan cuma singkong Thailand. Iya. Terus habis itu berkembang jadi Heavenly Mall. Lumpur Terus surga. habis itu ada lagi buko pandan, singkong Thailand itu banyak loh macam item yang kamu jual gitu kan. Itu semua kamu masak sendiri. Iya, aku siapin sendiri karena ini nggak sih, maksudnya makanan yang kita suka terus kita jual tuh kayaknya sesuatu kepuasan tersendiri nggak sih? Tapi kan kadang-kadang tuh ada tuh orang tuh memanfaatkan misalnya Amos nih tenar banget, terus akhirnya jadi mendompleng ikut di nama Amos tapi pakai brand Amos, tapi orang lain yang bikin kayak gitu kan, sebenarnya kan sah aja ya. Sah aja. Tapi kalau yang punya Amos nih semua bikin sendiri. Sementara saat ini ya, kedepannya nanti mungkin akan seperti itu. Jadi, Bisa dong produk aku ngikutin kamu gitu bisa ya. dong, bisa. Jadi sebenarnya kayaknya itu lumrah aja sih, banyak Yes, juga seperti betul. itu karena menggunakan nama dia kan, Yes, gitu. benar. Cuma memang mesti harus benar-benar dipilih juga karena pada saat kamu ngambil produk terus pakai nama kamu, artinya orang taunya itu kamu yang bikin. Nah, nanti Dan- pasti komplainan apa segala macam akan ke Kualitas rasa itu Betul, komplainannya ke kamu betul, pasti betul, kan betul. ya. Oke. Gitu. Terus sekali open order itu kan kamu nggak open order tiap hari kan? enggak. Jadi open ordernya itu kapan? Open ordernya Tergantung mood. tergantung mood, tergantung pas lagi butuh duit aja sih. Jadi nggak yang ada Nggak. jadwalnya gitu. Ya? Sebenarnya tadinya ada jadwalnya, cuma kan aku juga lagi kerja juga kan, jadi yang kerjaanku yang mesti harus aku kerjain juga. Nah, untuk memang lebih terkenalnya adalah si singkong ini kan. Dari semua item itu yang paling laris tetap si singkong ini. Singkong masih tetap singkong. Oh. Karena aku rasa memang ada yang terbaru kayak misalnya buko pandan itu dan ada lumpur surga. Tapi memang singkong ini kayaknya aku rasa semua orang Gimana ya? semua orang bisa makan singkong dong. Ada nggak sih yang alergi makan singkong? Setahuku sih masih belum ada sih. Belum ada kan? Jadi cuman kalau misalnya kelapa, ada yang nggak suka makan kelapa mungkin karena kayak di buko pandan tuh ada kolang kalingnya, ada apanya. Mungkin aku nggak suka ini gitu. Tapi kalau singkong tuh aku rasa kayaknya netral aja, dan inilah syukurnya singkong ini masuk gitu loh. Dia masuk ke semua orang dan ke semua kalangan. Mungkin jadi karena ini semua kamu kerjain sendiri itu jadi kayaknya lemahnya itu jadi kalau kamu punya kerjaan lain akhirnya ini nggak Betul. order gitu Betul. kan ya. Karena memang bikinnya capek banget sih, Wit. Itu capek banget. Jadi Yang kayak bikin capek apa? prosesnya itu capek banget. Jadi kalau orang misal mau tanya, nah ini juga mungkin Wida juga karena kan bergerak di dunia kuliner juga kan. Yes, kalau butuh duit juga sih. Oh iya. Semua lagi butuh duit, apalagi pandemi gini kan. Yes. Ya, maksud aku di bisnis kuliner ini adalah bisnis yang kayak bermain dengan perasaan ya nggak sih? Kadang naik happy, kadang turun sedih, kadang naik. Cuman Terus dengan tergantung mood ya. Kalau mood Benar. kita bagus tuh kayaknya bikin makanan tuh kayaknya enak. Benar, gitu benar. kan. Moodnya lagi hancur-hancuran tuh kayaknya berpengaruh ke tes ya. betul. Aku pernah gitu juga. Jadi ceritanya kayak aku udah bikin sekitar hampir 100 cup gitu, dan aku ngerasa gagal. Tapi orang-orang bilang enak gitu loh. Terus kamu apain? Ya udah aku bagiin gratis aja. Gratis? Gratis. 100 cup? 100 cup aku bagiin. Kenapa nggak dikirim ke rumah aku? Termasuk kamu kan ada beberapa. Oh iya. Itu kenapa gagal? Buat aku tuh gagal. Tapi enak loh. Nah iya, tapi orang-orang bilang itu karena aku yang tahu banget ya, aku udah kenalan banget gitu sama orang tuanya si Santan ini, sama si Itu nggak Singkong. rugi. Kamu nggak berpikir itu rugi 100 cup? Nah, prinsipnya adalah mungkin kita rugi hari ini, tapi kita jaga nama baik. Itu yang paling penting. Karena iya. nge-brand gitu. Oke. Tetap berarti jual kualitasnya tetap ya. Iya, harus karena benar. Aku pun sampai sekarang juga lagi ngebangun banget sih, Wit. Kayak mikir, aduh ini gimana ya. Tapi ya sekali lagi aku bilang alhamdulillah, puji Tuhan bahwa Samarinda kayaknya yang punya singkong Thailand banyak yang jual. Tapi yang kayak punya aku itu cuma aku doang. Sampai kamu punya fans fanatik loh. Iya. Ya kan, fans fanatik yang suka banget sama singkong Thailand. Mulai dari dia bujang, kawin, ngidam, punya anak, sampai sekarang nambah anaknya lagi. Nah, itu dia. Kalau orang-orang yang lagi program gak mau punya anak, jangan makan singkongku dulu. Kenapa? Karena bisa hamil. Nggak tahu juga. Seri, ini tuh kayak apa sih? Kayak apa ya istilahnya ya? Kamu nggak tahu
kan di dalam singkongan. Ya kali. Coba. Jadi itu Santana. Oke. Tolong makan. Nah, itu thumbnailnya ini ya. Amos taruh ya, itu gitu ya. Biar banyak yang nonton, biar tahu semuanya kalian. Kalau lu kasih mulutnya memang sembarangan. Enggak ada. Enggak kan? Terus. Jadi akhirnya kenapa orang itu nggak boleh makan singkong? Nggak tahu. Aku tuh punya teman itu sampai takut. Nanti kalau dia baru melahirkan baru dia makan gitu. Karena udah 2 kali dan itu beberapa orang emang gitu loh. Oke, kemarin di masa pandemi gitu kan emang bener-bener nggak bisa kerja sama sekali kan untuk MC. Jadi bener-bener jualan aja. Jualan aja. Terus kita juga akhirnya para vendor weddingnya Samarinda itu bikinlah simulasi wedding new normal dan kita memilih Amos sebagai ini gara-garanya awalnya dia cuma nyeletuk doang di grup kalau aku mau dong jadi pengantin lakinya biar aja deh nggak apa-apa nikah-nikahan gitu kan, yang penting ngerasain nikah dia bilang kayak gitu. Terus ternyata berimbas banget, parah. Imbasnya apa? Imbasnya adalah kamu laku gitu. Laku dalam artian laku dalam arti bisnis. Oke. Followers nambah gitu. Viewers nambah. Kenapa mereka bisa jadi ini ya malah? Gak tahu ya, ternyata selama ini banyak yang mencintai aku. Jadi ya emang kita itu balik lagi, kita hidup di era media. Jadi media orang-orang tuh nggak mau ya kayak biasa-biasa aja gitu loh. Sukanya yang heboh, yang kontroversi. Ya, jadi kan ceritanya kan Amos kan dia non-muslim. Terus di simulasi wedding itu kan kita acara gitu prosesi akad nikah. Dan itu parah. Jadi kayak dipikir Amos ini pindah agama gitu kan. Tapi serius aku kaget loh. Aku belum cerita ya ini. Yes. Jadi kan waktu aku nggak sempat ikut JR kan. Jadi pas masuk iring-iringan pas depan, terus aku pikir ya udah gitu-gitu aja. Waktu ternyata ada yang muncul nih satu yang teriak yang ngomong, salah itu apa gitu lah ya. Selawat Nabi. Ya selawat Nabi begitu. Aku langsung betulan kayak ini. Jangan ya. Aku bener-bener aku kagetnya. Terus serius nih, gila nih, aku mau dibacakan 2 kalimat syahadat. Jadi emang sempat keluar celetukan, udah deh kita islamin Amos sekalian gitu kan. Suruh aja dia baca 2 kalimat syahadat kan, kalau sebelum akad nikah kan pengantin harus baca 2 kalimat syahadat gitu. Iya benar. Aku kaget, itu siapa ya itu ya? Ada pokoknya. Itu ya, suaminya teman kita ya? Iya benar. Oh iya. Terus jadi efeknya ucapan selamat ada? Banyak banget. Oke. Itu banyak banget. Pokoknya long short story, pokoknya itu heboh banget. Orang yang nggak pernah tahu nggak pernah mau tahu aku gimana, tiba-tiba kayak nanya ke orang, nanya itu beneran atau apa, ada yang ngasih selamat, ada yang nangis, ada yang datang ke rumah. Kok nangis? Nggak tahu, nangis sedih mungkin karena aku sih laku gitu kan. Kamu selaku terharu kayak dia ya. Antara terharu dan sedih. Beneran nih gitu. Sampai ada yang datang ke rumah. Ada yang datang ke rumah sampai kayak jadi orang rumah kaget. Orang rumah santai aja sih sebenarnya, karena mereka cerita nggak sih? Nggak ada, aku juga nggak ngasih tahu orang rumah gitu loh. Jadi kayak yang ngapain dikasih tahu juga ya, ini kan kayak cuma main-mainan gitu loh. Benar. Dan ternyata responnya seperti wah luar biasa. Ya aku ikutin aja permainannya. Jadi aku ya udah aku nggak ada bikin klarifikasi, aku nggak ada bikin pernyataan. Bahkan sampai sekarang aku masih ada yang percaya aku tuh nikah. Istrinya mana gitu? Ya istri mana? Aku bilang ya istri aku lagi kerja sama suaminya. Jadi aku adalah. Ya tapi itu positifnya adalah viewers naik. Dan mulailah ada endorsan gitu. Oke. Iya. Sebelumnya endorsan nggak begitu laku ya? Ada sih, kayak cuma karet gelang gitu aja. Bagaimana cara mengikat nasi goreng. Berarti setelah itu bertarif dong? Ya, ada sudah mulai bertarif. Aku mahal sebenarnya. Sombong amat. Percaya kita kan. Nggak maksudnya ya lumayan rezeki dari situ kan. Malah jadi rezeki. Terus juga malah tambah followers, artinya kita punya teman baru lagi gitu. Okay. Ya syukurnya dari situ, dan ya
belajar sih. Cuma memang kalau misalnya aku kayaknya pernah cerita sama Widya, di Jakarta pun seperti itu, kita kalau misalnya nggak ada yang namanya kontroversi nggak bisa. Nggak bisa hidup kayaknya. Bahkan di sana lebih ngeri lagi nih, kayak misalnya aduh gila, misalnya bahasanya nih mereka, gue turun banget nih, nggak ada job apa gimana, bikin udah coba ngubungin ini. Di sana itu di Jakarta ada artis satu yang memang terkenal untuk settingan dan memang ada beberapa, dan kita juga bayar media, kayak misalnya media wah ketahuan dia lagi sini di kayak paparazzi, sebenarnya itu udah dibayar gitu. Oh, lama-lama mungkin samarannya jadi gitu kali ya? Iya, mungkin ya harus ada ini kontroversi. Ya, aku kayaknya terkenal dengan kontroversi. Habis ini aku akan kontroversi apa lagi? Jangan lupa nanti thumbnailnya dibikin kontroversi gitu ya. Yes, Apa? Aku sih bebas aja. Subscribernya banyak gitu ya, viewersnya banyak. Tapi sebenarnya kalau aku pribadi jangan pernah bosan buat belajar. Terus belajar dalam arti misalnya kamu di bidang apa terus aja belajar gitu. Aku sama Widya terus belajar, karena zaman terus maju kan. Betul. Jadi kita nggak bisa selalu bilang wah aku udah senior nih jadi aku ya udah jadi gitu, enggak. Iya, menggugurkan senioritas. Betul, menggugurkan senioritas, karena bagaimanapun juga ilmu itu pasti selalu baru gitu. Iya, dan kita belajar juga dari yang baru-baru ya. Bener. Terus jangan pernah gengsian buat ngelakuin apapun itu juga, mau jualan mau apa gitu. Tetap semangat dan jangan lupa skincare. Yes. Oke. Sekian tadi kita ngobrolin sama Amos. Thanks for watching, dan semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi kalian yang nonton YouTube channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Thanks for watching. Bye.